Tanya sama ahlu tahajud semuanya ini, kalau ada bapak dan ibu ada yang jadi ahlu tahajud, tanya ahlu tahajud itu menikmati tahajud itu setelah berapa lama. Ada yang 6 tahun baru menikmati, sampai ketika bangun tidak tahajud nangis. Kan banyak kan orang pak malamnya tidak pernah tahajud, bangun itu kayak nggak merasa bersalah. Maaf ya, ada kata-kata yang nyindir saya, nyindir bapak dari seorang salaf. Orang yang tidak mampu bangun di tengah malam dipastikan kena maksiat di waktu siang. Masya Allah, sedih kalau dengan kata-kata itu. Orang yang tidak mampu bangun di waktu malam itu pasti kena maksiat di waktu siang. Karena kemaksiatan itu yang menjadikan dia tidak bisa membuka mata di tengah malam. Dan itu panjang prosesnya itu. Makanya harus dipaksa. Contohnya harus bersama dengan suami istrinya. Maka itu salah satu untuk menambah semangat. Boleh nggak tahajud berjamaah Ustaz? Boleh. Bid'ah itu kata siapa sih? Dalilnya kemudian dari Bukhari Muslim, ketika Ibnu Abbas itu tidur di rumahnya Maimunah. Maimunah itu siapa Ustaz? Maimunah itu istrinya Rasulullah. Siapa dia dengan Ibnu Abbas? Bibinya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas bisa tidur di rumahnya Rasul. Kenapa? Dia mahramnya Maimunah, istrinya Rasulullah. Ketika malam Rasulullah itu bangun, Rasulullah itu ketika dilihat Ibnu Abbas itu sengaja tidak tidur dia malam itu, karena pengen merekam kejadian apa yang dilakukan Nabi ketika malam. Masya Allah, semangatnya sampai tidak tidur. Dilihat Rasulullah tuh ngapain aja gitu. Masya Allah ya sahabat, kalau sudah nyari ilmu tuh kayak gitu. Kalau kita kan tidak di majelis taklim tidur ya. Kalau Ibnu Abbas tuh tidak tidur dia. Dilihat oh Rasulullah itu kalau habis sholat isya gitu, beliau pulang ke rumah ngobrol gitu dengan istrinya. Jadi maaf ya, sebelum orang barat itu berkoar-koar tentang teori pilotok ya, bicara di atas bantal, itu sebenarnya sudah ada dalam sunnah. Nabi itu kalau habis sholat isya cepat-cepat pulang, ngobrol dulu dengan istrinya. Makanya istri kita itu butuh pelampiasan untuk cerita pak. Kadang-kadang ceritanya ada hal yang tidak penting. Iya memang begitu, memang. Yang penting dia cerita. Bi tadi ada kecoa. Oh iya, Masya Allah. Makanya kalau bapak diceritain istri itu walaupun sudah berulang-ulang itu, jadikanlah kita kayak baru mendengar pertama kali itu. Padahal itu sudah 7 kali disampaikan. Oh gitu ya. Nah gitu. Rasulullah ngobrol dengan istrinya ketika habis isya. Ngobrol apa saja, istrinya ngobrol, dengerin aja, didengerin. Karena Rasulullah itu pernah diceritain Aisyah itu panjang betul pak, Rasulullah itu dengerin aja. Dan saya baru tahu ketika baca buku, mendengar itu seni tingkat tinggi suami. Allah alam bisawab, semoga kita mampu untuk melakukan itu. Setelah itu Rasulullah tidur, bangun tengah malam. Jadi Rasulullah itu membagi malamnya 3, habis isya tidur, tengah malam bangun, kemudian menjelang akhir tidur lagi. Maka kemudian tidur bangun, ketika pertama kali bangun diusap wajahnya, kemudian melihat ke langit-langit, kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Alhamdulillah itu yang lihat itu Ibnu Abbas, jadi hafal. Oh ini 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kalau yang dengar bapak, wah nggak jadi hadis. Rasulullah ketika bangun tidur baca ayat, tapi ayatnya saya tidak tahu. Karena Ibnu Abbas yang dengar, oh ini 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kemudian sholat, Ibnu Abbas sholat di sampingnya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah mempersilahkan nggak Ibnu Abbas untuk sholat berjamaah qiyamul lail tahajud sama beliau? Mempersilahkan. Kalau memang tahajud itu berjamaah itu bid'ah, Nabi akan nampik itu kemudian Ibnu Abbas itu tampik. Tapi Rasulullah nggak menampik. Rasulullah cuma jewer. Tapi jewernya itu bukan untuk menampik sholat tahajudnya Ibnu Abbas, tapi memindahkan posisinya Ibnu Abbas. Jadi begini, Ibnu Abbas itu sholatnya di samping kirinya Nabi. Padahal kalau bermakmum, makmum itu sebelah kanan ketika menjadi makmum. Dijewer sama Nabi, tak, diputar sama Nabi, set, diletakkan di sebelah kanan sejajar dengan beliau. Makanya kalau berdua itu sejajar. Sholat malam sampai selesai, sampai kemudian selesai Rasulullah tidur kembali.
Maka kemudian kita di situ mendapati itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Kemudian inilah yang kita dapatkan bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Boleh berjamaah, boleh berjamaah suami istri boleh. Dan kalau kemudian ada istri yang mengatakan, Ustadz, suami saya kalau jadi imam sholat tahajud tuh bacaannya itu aja. Kalau nggak ikhlas Al-Falaq An-Nas, ya naik dikit. Al-Bayyinah itu pun di tengah-tengah lupa dia. Kalau kayak gitu boleh bagi dia untuk kemudian membaca. Dalam sholat sunnah itu boleh untuk membaca mushaf. Dalam sholat wajib tidak diperbolehkan. Nanti dibahas di dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah. Di situ Ibunda Aisyah itu membaca Al-Quran ketika mengimami para budaknya ketika pada waktu Ramadan, sembari Ibunda Aisyah itu membaca mushaf. Dan itu diperbolehkan kecuali pada sholat wajib. Pada sholat wajib tidak diperbolehkan karena meminimalisir setiap gerakan. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga itu menambah kenikmatan suami istri ketika bangun di tengah malam lalu mereka sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masfuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل وننزل من القرآن ما هو شفاء
صدق